Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihi minal ahadisi hadisu Abi Hurairah. Tetap dina ieu bab fi wujubil inqiyadi li hukmillahi ta'ala. Dalam bab kewajiban tunduk patuh kepada hukum Allah dan ucapan orang yang diajak kepada ketundukan kepada Allah serta yang diajak kepada kebaikan dan dilarang dari kemungkaran. Hadis yang pertama yang ada di awal bab ini adalah hadis yang diterima dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Abi Hurairah telah berkata, lama nazalat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lama nazalat, manakala turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ayat ini ada di surah Al-Baqarah ayat 284. Di waktu ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istada dalika ala ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal itu menjadi terasa berat bagi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat Rasul itu datang ke Rasul sambil baroku ala rukab, duduk berlutut. Baroku itu nalugotna sideku ala rukab, nangkep tuur ceuk urang. Jadi sahabat Rasul sumping ka Rasul teh bari nalangkep naon tah? Nalangkep tuur. Tos sumping ka Rasul nyarios ka Rasul ai Rasulullah kulibna minal amali man ngutik. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulibna minal a'mal, kami semua sebelumnya ya Rasulullah telah dibebani dengan amalan perbuatan yang kami sanggupi. Ya Rasul, kuring teh ku amal anu atos ku kuring disanggeman oge kuring teh ngarasa berat. Maun amal anu disanggeman ku para sahabat, as-sholata wal jihada was-siyama was-shadaqah. Kuring teh ya Rasul parantos siap pikeun ngadirikeun salat, kuring tos siap untuk melaksanakan jihad, kuring siap untuk mengerjakan puasa dan mengeluarkan sedekah. Dengan itu pun aku sudah merasa berat ya Rasulullah. Maka saur Rasul kumaha? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aturiduna an taqulu kama
kitabain min qablikum. Apakah kalian hendak berucap seperti ucapan orang-orang ahli kitab 2? Ahli kitab 2 itu adalah Yahudi dan Nasrani. Apakah kalian hendak berucap seperti Yahudi dan Nasrani sebelum kalian dengan ucapan sami'na wa asaina? Yahudi dan Nasrani itu ketika mendapat perintah dari Allah yang disampaikan oleh nabinya, ucapannya itu adalah sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami asaina, bermaksiat tentang apa yang kami terima perintah. Wa asaina, kami tidak siap melaksanakan apa yang kamu perintahkan. Jadi lamun jalma anu iman ngucapkeun sami'na, bayu bebersih uhun. Ari geus kaluar mah henteu bebersihna, eta teh sami'na wa asaina. Goni mandi uhun. Ari geus kaluar mah henteu ieu teu mandi ieu da tiris. Ngan kacai we wungkul, eta sami'na wa asaina. Orang yang beriman itu diperintah oleh Rasul bal qulu sami'na wa ata'na. Kamu itu harus mengucapkan sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami taat. Lalu ucapkanlah ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, bahwa ampunanmu ya Allah, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampunilah kami ya Allah, hanya kepadamu kami kembali. Jadi ucapan jalmi anu iman mah kuduna kumaha? Sami'na wa ata'na. Emang apa arti ayat dalam surah Al-Baqarah 284? Ini adalah ayat yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Apapun yang ada di muka bumi, ada apapun yang kita miliki hari ini, dalam kitab Jurumiyah ada yang disebut huruf lam. Lam itu maknanya adalah lil milki, tetapi ada yang disebutkan sibeh milik, seperti memiliki jika anu ngabogaan padahal lain anu manehanana. Urang boga harta cek urang, padahal hakikatna jika anu boga harta da manusia mah dharma dititipan kusaha ku Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi kita manusia tidak berhak mengakui itu semua milik kita. Jadi kudu sadar diri, kulantaran sadayana milik Allah, maka ketika diambil ku Allah, ungkapan yang paling baik diucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah dan kita sadar akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apapun yang kalian perlihatkan tentang diri kalian, atau
tukhfuhu, perbuatan yang disembunyikan, semuanya itu yuhasibukum bihillah, akan dipertanggungjawabkan, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekecil apapun perbuatan kita hari ini di dunia akan dimintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah di akhirat. Nah, ini para sahabat merasa berat dengan menerima ayat ini. Ya Rasulullah, dengan kesiapan kami untuk sholat, untuk jihad, untuk puasa, untuk sedekah pun telah terasa berat. Apalagi kami mendengar ayat ini ya Rasulullah. Tetapi kata Rasul, qulu sami'na wa ata'na. Ucapkanlah sami'na wa ata'na. Kami siap mendengar dan kami siap mentaati. Falamma ahal kaum wa dallas biha alsinatuhum, maka ketika kaum itu membaca ayat sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, wa dallas biha alsinatuhum, dan lidah mereka tunduk kepada ayat tersebut, maka Allah menurunkan setelahnya ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Surah Al-Baqarah ayat ya hartosna amanar rasulu bima unzila. Oh, tarik barang. Amanar rasulu bima unzila ilai. Amana telah beriman. Amana geus iman. Saha ar-rasulu rasul. Rasul anu dimaksud dina ieu ayat nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana naon Kangjeng Rasul iman? Amanar rasulu bima unzila ilaihi, kana kitab anu ku Allah diturunkeun ka Kangjeng Rasul nyaeta kitab Al-Qur'an. Rasul menerima Al-Qur'an dan Rasul mengimani akan kebenaran wahyu Allah yang ada pada Al-Qur'an. Wal mu'minun, dan orang yang beriman pun sama, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Orang yang beriman pun harus beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli, tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari ayat inilah terjadi kekufuran dan kekafiran. Ada orang yang tidak menerima kerisalahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kufur perbuatannya, kafir orangnya. Ketika tidak iman kepada salah satu utusan Allah, itu kufur namanya dan orangnya akan menjadi kafir. Tidak mempercayai salah satu risalah yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah, maka kufur. Jadi ketika kita ingin termasuk dalam golongan orang yang beriman, maka kudu iman karena sadaya utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma fa'alu zalika, maka setelah mereka mengerjakan
apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka telah melakukan perintah Allah, melakukan dan mengucapkan kalimat sami'na wa ata'na, maka nasakhallahu ta'ala, Allah ta'ala memansuhnya dan menurunkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ayat tersebut dimansuh teh disalin. Dalam artian ketaatan kepada Allah itu mengukur dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Taat ke Allah itu dengan ukuran kemampuan kita. Tetapi yang disebut dengan kemampuan itu harus disertai dengan maksimalnya usaha. Sok tingali, lamun aya panjat pinang, naik jambe, di luhur ngagantung tah hadiah-hadiah. Mimiti anu panggedena ti handap, acep di handap, disusul ku goni. Disusul hi ujang deui naik, pangleutikna pangluhurna hibayu, nu panghandapna ditincak. Rek naon eta? Sok ningali tara naik jambe. Nah, rek naon? Rek ngejar hadiah. Kulantaran dinaonan di lesangan nyoroso deui ka handap, ti gubra hulu katincak. Katinihan ku batur, tapi anggar naon deui, nangtung deui. Naon sababna? Aya hadiah anu dituju. Itulah yang disebut dengan semampunya. Jadi dalam melaksanakan perintah Allah itu harus diperjuangkan. Ulah kena hese geus we eureun, tapi kudu diusahakeun. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Karena manfaat yang akan kita dapat tidak terlepas dari perbuatan yang kita kerjakan. Madarat yang kita dapatkan tidak terlepas dari perbuatan yang kita kerjakan. Baik dan buruknya apa yang kita kerjakan, maka itu semua akan kembali kepada kita pelakunya. Sehingga langsung berdoa kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau menyiksa kami semua jika kami lupa atau melakukan kesalahan. Qala na'am. Saur Nabi, iya. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau bebani kami semua dengan beban yang berat, kama hamaltahu alal ladzina min qablina, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang ada sebelum kami. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa-apa yang tidak ada kesanggupan kami untuk mengerjakannya. Wa'fu anna. Ya Allah, maafkanlah kami. Waghfir lana. Ya Allah, ampunilah kami. Warhamna. Ya Allah, rahmatilah kami. Anta maulana. Engkaulah pelindung bagi kami. Pangsurna, maka berikanlah kami pertolongan. Alal qaumil kafirin, untuk mengalahkan orang-orang kafir. Jadi dalam melaksanakan perintah Allah dalam bab al-inqiyad li hukmillah,
Al-inqiyad itu kewajiban patuh terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakannya disesuaikan dengan kemampuan. Berarti yang kemarin kita baca dalam nadom kalimat syahadat, kalimat thayyibah, mun can bisa ngalakonan, can bisa ngalaksanakeun secara keseluruhan, minimal di hati menerima bahwa yang paling benar tidak ada duanya kecuali ketentuan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mun can bisa ngalakonan tapi hate mah nampanan, rumaos kalepatan eta fobul sahna iman. Jadi menerima walaupun belum bisa melaksanakan itu termasuk iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya. Besok babun finahyi anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bab tentang larangan bid'ah dan apa yang baru-baru. Hari nu baru-baru teh nu alanyar dina urusan agama nu teu dicontohan ku Rasul. Ila ruhi mu'allifi hadal kitab al-imam al-hafidh al-faqih Abi Zakaria Muhyiddin Yahya an-Nawawi ghafarallahu dzunubahu wa nafa'ana bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.